Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini dan seperti biasa Babe bawain cerita ya. Nah cerita yang mau Babe bawain ini kisah dua wanita solehah. Dua wanita solehah ya. Babe mau disclaimer dulu nih. Di buku yang Babe baca ini tentang kisah dua wanita solehah ini. Kalau nggak ada nama, nggak ada cantumin nama. Nanti Babe kasih nama aja tokohnya ini. Tokoh pertamanya itu Bang Lukman. Ya, Bang Lukman ini seorang pedagang di pasar. Dia punya kios yang lumayan besar, lumayan gede ya. Memang kios ini udah dirintis dari Babeji dulu. Dan dia ngikutin perkembangannya sehingga sampai dia punya itu kios. Bang Lukman ini termasuk keluarga yang harmonis ya. Kalau di rumah dia punya bini yang solehah. Tiap pagi ketika dia mau berangkat ke pasar, pasti bininya nyiapin sarapan. Dan terkadang dia nyiapin bontot ya, bekal buat makan siang. Karena masakan Pok Silvi ini juga nggak kalah enak sama restoran-restoran. Kadang-kadang dia masak buat makan siangnya di Babe Lukman. Seperti biasa Babe Lukman berangkat dan nungguin itu tokonya. Dan pembantu yang di rumahnya ini, kalau udah nggak ada kerjaan, kadang-kadang suka bantuin Babe Lukman di pasar. Jadi pembantunya si Mbak ini ya, si Mbak ini kadang-kadang bantuin di rumah, kadang-kadang bantuin di toko juga. Apalagi kalau Babe Lukman pas waktunya sholat, si Mbak inilah yang nungguin ke tokonya ini. Tapi nggak tiap hari, kadang-kadang aja seminggu 2 kali, 3 kali, begitulah. Tergantung daripada kebutuhan di rumahnya juga, di rumah Mpok Silvi ini. Satu hari kedatangan seorang wanita cakep ke tokonya itu. Tapi keluar masuk toko, keliling toko, itu perempuan kagak beli apa-apa. Hari pertama. Hari kedua perempuan itu datang lagi dan gak beli apa-apa juga. Keliling-keliling di situ aja. Sampai Babe Lukman ini negor aman tuh perempuan. Oh, kalau sekiranya ada yang bisa dibantu, saya bantu nih, mau butuh apaan. Begitu kata Babe Lukman, aman nih perempuan. Di perempuan ngomong, Bang, saya udah keliling di pasar. Sebetulnya saya nggak cari barang apa-apa, enggak. Saya cuma mau nyari calon suami. Nah Bang Lukman ngomong sama ini perempuan, tipe empok kayak gimana? Ya kalau saya sih tipenya kayak abang. Begitu kate itu perempuan. Loh, tapi bukan aye kan bang, bukan aye kan pok. Begitu kata Bang Lukman, tegas-tegasan. Dia ngomong kayak gitu. Nah ini perempuan ngomongnya apa? Ya kalau bisa sih abang. Waduh, pok gimana pok? Ayo udah punya bini. Ayo juga keluarganya harmonis, gak ada masalah di rumah Aye. Dan bini Aye juga bukan orang lain, masih saudara. Kalau sampai saya macam-macam, apa kata keluarga saya? Begitu kata Bang Lukman sama ini perempuan. Bang, saya terang aja ya, saya pengen punya laki. Dan Aye gak butuh tuh belanja lah. Gak perlu butuh nafkah. Karena Aye juga punya usaha juga di rumah. Dan alhamdulillah Aye ditinggalin harta warisan juga sama orang tua Aye. Begitu kata nih perempuan. Kalau masalah dipulangin, ya abang mau pulangin sebulan sekali juga saya terima. Kata itu perempuan lagi. Sambil ngeloyor keluar dan bilang, coba abang pikirin dah. Begitu kata itu perempuan. Kita bawain hikayat-hikayat orang soleh. Ini banyak manfaatnya. Udah gitu seru lagi dengerin. Cerita orang-orang soleh ini bikin adem jiwa. Bang Lukman yang pada hari itu pulang kerja kepikiran. Bener apa agak ini perempuan ya? Mau jadi bini kedua. Begitu kata di Bang Lukman. Pikiran sama Bang Lukman itu. Sampai di rumah dan besoknya di perempuan ternyata kagak nongol. Bang Lukman ngerasa itu perempuan ngeprank aja kali ya. Coba-coba aja kali. Begitu kata Bang Lukman. Itu perempuan juga kagak nongol lagi. Ya, kata Bang Lukman ngerasa ini
prank aja lah. Abang Po ternyata di hari ketiga sore menjelang Bang Lukman pulang, itu perempuan datang lagi. Gimana Bang, udah dipikirin, kata ini perempuan. Yang kebetulan pada saat itu di toko juga gak ada orang lain, cuma Bang Lukman banget. Dan si Mbak gak ada gabatin Bang Lukman pada hari itu. Akhirnya Abang Po ternyata Bang Lukman ngambil keputusan buat nikahin itu perempuan. Cerita nikah lah udah itu perempuan. Dan Bang Lukman bulan pertama itu mulangin tuh perempuan cuma sekali dalam 1 hari, dan bilang sama bininya kalau ada tamu dari luar yang mau ditemuin sama Bang Lukman dan nginep di situ. Abang Po hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ternyata bulan keberapa ini Bang Lukman udah mulanginnya 2 minggu sekali. Ya, sehingga akhirnya Bang Lukman mulanginnya seminggu sekali. Karena ini Silvi ini rada curiga sama Bang Lukman yang setiap minggu, tiap hari Rebo itu keluar rumah, katanya nemuin temennya. Makanya dia ngomong sama si Mbak, Bang Lukman kayaknya tiap hari Rebo keluar ya. Coba ada empok mindik-mindik dah. Kira-kira kemana sih dia? Begitu kata Silvi sama si Mbak. Maka tibalah hari Rebo, ketika itu biasanya si Mbak di pulang-pulang, Bang Lukman tutup toko dan berangkat. Nah, Bang Lukman ini nggak pernah berangkat dari rumah, selalu aja berangkat dari toko kalau mau mulangin bininya yang kedua. Mindik-mindik si Mbak nih ngikutin Bang Lukman. Ternyata Bang Lukman masuk ke dalam satu rumah, yang rumahnya juga ya nggak sederhana, nggak mewah banget ya, tapi lumayan. Si Mbak ini nggak langsung ikut masuk ke dalam, tapi dia nanya sama orang-orang di sekitar situ, siapa sih perempuan itu. Ternyata ceritalah orang yang dekat rumah situ. Itu kok siapa namanya ya itu ya, Potine. Oh Potine, itu dia itu sebatang kara dan dia orang tuanya kaya. Baru berapa bulan ini dia menikah. Begitu kata cerita orang yang dekat rumah Potine ini. Si Mbak ini kaget luar biasa ya, ternyata Bang Lukman diam-diam punya bini lagi. Pulanglah nih si Mbak ini laporan sama Pok Silvi. Pok Silvi Nurhayati. Iya Mbak, kenapa? Dengan kaget ya. Kayak bawa berita kagak enak. Begitu kate si Mbak sama Pok Silvi. Kabarnya kagak enak gimana? Bang Lukman kawin lagi Pok. Dan ya emang sih kondisinya orangnya enggak kelihatannya bebanda Pok. Begitu kate si Mbak ini sama Pok Silvi. Pok Silvi nerima berita itu sedikit kaget, sedikit sedih, sedikit pokoknya campur aduk perasaan. Cuma dia ngomong sama si Mbak, tolong ya berita ini jangan sampai kemana-mana, cukup kita aja tahu. Dan kita di depan Bang Lukman itu jangan sampai ketahuan kalau kita ini tahu. Begitu katanya Pok Silvi sama si Mbak. Sehingga si Mbak ini kagum-kagum. Nah, kalau udah gue labrak itu laki gue kayak begitu, kata si Mbak nih. Ternyata Pok Silvi beda. Dia diemin, seakan-akan dia kagak tahu kalau Bang Lukman itu udah kawin lagi. Waktu berjalan dan Pok Silvi itu orang biasa aja, kemesraan, pelayanan dan keramahannya masih seperti biasa aja. Dan setiap hari Rebo Bang Lukman itu pulang mulangin ke sono, Pok Silvi biasa aja, nggak pernah nanya. Cerita punya cerita. Setelah beberapa tahun yang gak disebutin di dalam bukunya ini, Bang Lukman selama 4 bulan kagak keluar rumah mulangin itu Pok ini. Dan menginjak bulan keempat, Bang Lukman sakit. Dan akhirnya Bang Lukman meninggal dunia. Pada saat kondisi Bang Lukman meninggal dunia, Pok Silvi serba salah. Dari sakitnya, dari dia sakit, dia ada perasaan pengen ngasih tahu
itu perempuan bini keduanya Bang Lukman nih, Potina, pengen dia ngasih tahu, tapi kejadian terlalu cepat. Dia juga nggak nyangka kalau Bang Lukman itu berakhir hidupnya. Maka setelah 40 hari, Potina ini kepikiran buat ngasih tahu, Posilpi ini kepikiran buat ngasih tahu bini mudanya kalau Bang Lukman itu udah meninggal dunia. Tapi sebelum berangkat ke sono, Posilpi ini ketemu sama Ustadz lah, minta nasihatnya, udah bagaimana ini. Di ujung cerita hasil ketemu Ustadz itu, pulangnya udah mulai Posilpi ngejual semua banda kekayaan daripada Bang Lukman. Dan Posilpi udah misahin harta bagiannya daripada ini yang bini keduanya. Dipanggillah si Mbak itu, Mbak, begini Mbak, kemarin saya udah ketemu Ustaz, ya udah harta gono gini itu udah saya bagi-bagi. Gimana kalau Mbak nih yang nganterin ke rumah Potine selaku bini kedua dari Bang Lukman, karena ini orang punya hak atas harta warisannya daripada Bang Lukman. Begitu kata Posilpi kepada si Mbak geleng-geleng kepala. Udah kagak dilabrak aja bagus, ini hartanya bagiannya disimpenin buat ini keduanya. Maka dengan perasaan yang kagak karuan rasa lah, ya Allah, Posilpi soleha amat itu orangnya. Oh, udah di madu ya, begitu lakinya meninggal, bagian bini keduanya dipisahin. Berangkatlah nih Posilpi ke rumah Potine, ketemu lah dia. Potine ini rada serba salah, karena apa? Dia kenal banget muka Simba ini ya, walaupun samar-samar, walaupun jarang ketemu, tapi dia tahu ini pembantunya Bang Lukman. Mukanya udah merah, udah kagak karuan rasa lah, tahuan juga gue rupanya. Begitu bahasa bisik hatinya. Potina, Assalamualaikum Pok, ya saya pembantunya Bang Lukman di rumah, kadang-kadang bantuin juga di toko. Pok tahu kan siapa saya. Begitu kata si Mbak ini sama Potine. Iya, saya juga makanya jadi serba salah, rupanya keluarga sono tahu ya Bang Lukman nikah lagi sama saya. Terus terang aja Pok tahu, tapi bininya Bang Lukman emang bini soleha ya, yang gak ngelabrak empong, gak negor, gak apa, begitu. Lah terus ini ada apa ini datang ke sini? Begitu kata Potine sama Simba. Lantas Simba ngomong, saya mau bawa kabar kurang bagus ini. Ya sekitar 50 hari yang lalu Babe Lukman meninggal dunia. Pada saat itu Potine agak kuat nahan air mata. Dia meluk si Mbak. Sejadi-jadinya si Potina ini nangis. Ya. Pokoknya tangisnya pecah pada hari itu di depan si Mbak Potina. Dan dilap lah air matanya. Sesudah Mbak udah Pok, tenang Pok. Meninggal juga bagus. Diceritain lah bagus-bagus ya Bang Lukman waktu meninggal. Cuman setahu saya sih udah kagak kesini ya sebelum dia meninggal itu. Gitu katanya si Mbak itu. Maka ceritalah Potine. Mbak, emang si Bang Lukman udah kagak sini-sini. Di ujung hari dia nyerahin saya. Dan saya terima keputusan Bang Lukman buat nyerahin saya. Terus makasih Mbak udah nyampein berita ini. Begitu kata Potina sama si Mbak. Makasih Mbak. Terusin ngomong sama si Potina ini. Bu, terus terang saya ini ada titipan dari Posilpi, bini pertamanya Bang Lukman. Titipan apaan? Ini
kemarin alhamdulillah harta warisan yang ditinggalin sama Babe Lukman itu dijual semuanya dan udah dibagi-bagi, dan Wasil ini udah ketemu sama Ustadz ya, itu hukum warisnya kayak gimana. Dan ini saya bawa ini harta bagian empok dari Wasil. Otine tambah pecah, tambah nangis, tambah ngerasa gimana gitu sama Po Silvi. Masya Allah, wanita soleha. Saya yang gak ketahuan, yang ngumpet-ngumpet nikah, ternyata begitu Bang Lukman meninggal, bagiannya dibagi saya. Begitu kata Otin. Maka dengan sesegukan, sambil sesegukan, dia ngomong, Mbak, saya udah diceraiin dan saya nggak ada hak untuk dapat warisan karena dia juga sama saya nggak punya anak. Mungkin kalau punya anak masih ada hak warisnya. Saya nggak ada ngerasa ini ada hak saya di sini. Tolong harta ini dikembaliin lagi ke Pak Silvi dan salam hormat saya buat Pak Silvi. Simba tambah tercengang. Masya Allah, ternyata dua wanita inilah dua wanita pilihan. Dua wanita soleh yang gak silau sama harta. Yang gak silau sama dunia. Dia ngerti posisi dan hak orang lain di mata Allah. Maka pulanglah Simba berjalan ke rumah sambil merenung bahwa masih banyak wanita-wanita soleha yang seperti Wasil dan Tina. Itulah cerita tentang dua wanita soleha yang sekiranya pengen subscribe karena kita ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang dalam cerita Babe di channel cerita Babe. Semoga ini cerita bisa bermanfaat buat kita. Dan Babe undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.